rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas dua tema yang saling terkait, yaitu tentang kaifiyah sholatil Id, panduan ringkas sholat Id, dan kita sambung dengan fikih kurban, karena dua ibadah ini saling terkait dan sudah dekat waktunya. Walaupun selama ini kita sudah melaksanakan, tetapi alangkah baiknya kita terus dan selalu mengkaji tentang fikih yang terkait dengan dua ibadah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang hukum sholat hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, para ulama menyampaikan bahwa kedua sholat hari raya ini disyariatkan, khususnya yang terkait dengan sholat Idul Adha. Dalam pembahasan kita ini ada kaitannya dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa sholat dalam hati ini adalah sholat Id, dan wanhar menyembelih korban. Jadi saling terkait di sini. Kemudian juga berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyaksikan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, adalah Nabi Muhammad SAW keluar pada saat hari Idul Fitri dan hari Idul Adha menuju kepada al-musalla. Musalla menurut para ahli fikih itu adalah tempat sholat yang tidak beratap. Ini beda ya dengan istilah yang dipakai oleh masyarakat. Kalau di kita musalla masjid kecil atau surau atau langgar menurut orang Jawa. Nah, kalau musalla dalam istilah fikih itu adalah tempat sholat yang tidak ada atapnya. Fa awwalu syai'in yubta'u bihi as-shalah, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat. Nah, ulama sepakat bahwa sholat Id ini disyariatkan atau diperintahkan, tetapi kadar pensyariatan ataupun perintah ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini pendapat Imam Malik dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua, fardhu kifayah, apabila dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur atas yang lain. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat ketiga, fardhu ain, dibebankan kepada setiap orang, kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Ini pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, adapun yang mengatakan bahwasanya hukum sholat Id ini sampai kepada fardhu ain, ini alasannya dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id, dan beliau memerintahkan untuk melakukannya, hingga para wanita pun diperintahkan hadir, sebagaimana hadits Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya. Sedangkan poin kedua tentang waktu pelaksanaan sholat hari raya ini, yaitu irtifa'u min irtifa'i syamsi qaidaru min ila zawal. Jadi waktunya seperti pelaksanaan sholat duha.
pada saat matahari mulai naik seukuran tombak sampai matahari tergelincir ya, menjelang zuhur itu. Hanya saja disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Barangkali ini dikarenakan sholat Idul Adha sesudahnya perlu penyembelihan binatang kurban supaya segera dilaksanakan penyembelihannya. Apalagi kemungkinan prediksinya besok ini tanggal 6 Juni hari Jumat, jadi pendek waktunya. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri diakhirkan karena menuntaskan pembagian zakat fitrah yang harus didistribusikan pada saat menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Inilah waktu. Kemudian yang ketiga, tempat sholat hari raya disunahkan untuk sholat di lapangan sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas, kecuali pada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak memungkinkan ya, dan masjidnya masih memadai, maka hal ini tidak ada masalah kalau kita laksanakan di masjid sampai meluber ke halamannya, atau biasanya yang ruangan utama jamaah laki-laki, yang halamannya jamaah perempuan, tidak ada masalah. Ini tentang pelaksanaannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis di atas, hadza dalil liman qala istihbabil khuruj li salatil id ilal musalla. Ini adalah dalil bagi ulama yang berpendapat disunahkan keluar untuk sholat hari raya di tempat sholat atau di lapangan. Wa annahu afdal min fi'liha fil masjid, dan bahwa itu lebih afdal dilakukan daripada di masjid. Wa ala hadza amilan nasu fi mu'dhamil amsar, dan kebiasaan ini dilakukan oleh manusia di kebanyakan negeri. Wa amma ahlu Makkah fala yusalluna illa fil masjid min zamanil awal, adapun penduduk Makkah tidak melaksanakan sholat kecuali di Masjidil Haram sejak zaman pertama dulu, karena mengandung fadilah. Sholat satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Jadi ini pendapat dari Imam Nawawi, dan beliau adalah ulama yang menjadi rujukan di mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya selama ini ada kecenderungan ormas ini, ormas itu, nah ini kita tanggalkan identitas itu ya, kita objektif melihat kepada referensi baik itu dari ayat atau hadis ataupun pendapat ulama. Inilah sunnah-sunnah yang kita laksanakan sebelum sholat Idul Adha, yaitu mandi. Diniatkan mandi hari raya agar bersih dan suci. Jadi sebisa mungkin mandi besar ya, seperti mandi junub, dan itu juga disunahkan untuk mandi pada saat mau melaksanakan sholat Jumat supaya lebih totalitas bersihnya. Kemudian berhias dan memakai wangi-wangian, pakaian yang terbaik. Berangkat pagi-pagi ke masjid atau lapangan tempat sholat Idul Adha, kemudian menempuh jalan berbeda saat berangkat dan pulang. Jangan makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Kebalikannya kalau sholat Idul Fitri makan dulu supaya membatalkan kebiasaan saum Ramadannya, berarti hari itu tidak puasa. Nah, kalau Idul Adha makannya setelah sholat, dan memperbanyak takbir, memuja-muji Allah Ta'ala, serta mengucapkan tahniah, artinya ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Ini bukan hanya kita ucapkan saat Idul Adha, saat Idul Fitri, tapi juga saat Idul Adha. Intinya adalah berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semuanya.
Nah, sedangkan ringkasan tata cara sholat Idul Adha atau Idul Fitri sama ya. Jadi berniat dalam hati tanpa melafatkan. Bagi mazhab Syafi'i melafatkan ya, karena mazhab Syafi'i ini menganjurkan setiap ibadah mahdhah itu dilafatkan niatnya, dikiaskan dengan pada saat mau ihram untuk umrah ataupun untuk haji. Ini beda pendapat ya, tidak ada masalah ya. Kemudian takbiratul ihram seraya mengangkat kedua tangan, membaca doa iftitah atau istiftah sama saja istilahnya, dan bertakbir 7 kali disebut takbir zawaid atau takbir tambahan setelah takbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang disebutkan di sini, kemudian rukuk, kemudian i'tidal ya, bangkit dari rukuk ya, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud sama seperti sholat pada umumnya. Bangkit ke rakaat kedua seraya bertakbir. Nah, untuk takbir zawaid rakaat kedua itu 5 kali di luar takbir intiqal, di luar takbir saat berdiri itu, membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai dengan salam. Inilah beberapa ringkasan terkait dengan hukum sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini ya. Bahwasanya sholat hari raya 2 rakaat dan dilakukan sebelum khutbah, tidak ada adzan dan iqamat. Bahkan ada yang berpendapat tidak menyampaikan kata as-sholatu jami'ah misalnya, karena tidak ada contohnya secara saklek ya. Tidak ada tahiyatul masjid kalau sholatnya di lapangan, dan tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat id di lapangan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau sholatnya di masjid ya sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, sebagian ulama membolehkan bagi makmum untuk sholat tahiyatul masjid dan tidak bagi imam, karena imam ini maksudnya ya pada zaman dulu ya, karena imam saat datang itu langsung memulai sholat, tidak ditunggu ataupun tidak tahiyatul masjid dulu. Ini pendapat ya, jadi kita akomodir, dan dianjurkan bagi wanita serta anak-anak untuk ikut hadir walau tidak ikut sholat karena haid atau karena belum balik. Akan tetapi wanita haid jangan masuk ke tempat sholat untuk menjaga kehormatan tempat sholat. Dianjurkan bagi makmum untuk datang lebih awal ke tempat sholat dan bertakbir sebelum imam datang. Takbiran itu hendaklah imam datang tepat di awal waktu sholat dan langsung memulai sholat. Kalau tempatnya dekat dan tidak dikhawatirkan ya telat. Tapi sekarang kan tradisi kita berbeda dengan pada zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi dulu tempat beliau ya jejer pas, rumah beliau di timur pas Masjid Nabawi. Sewaktu-waktu beliau bisa melihat jamaahnya sudah kumpul atau belum ya, sehingga sangat mudah, fleksibel. Kalau sekarang imamnya telat-telat itu panitianya khawatir, waduh jangan-jangan ada halangan, ada ini ya. Jadi ini saya kira teknis lah, fleksibel ya. Hendaklah imam berkhutbah setelah sholat. Nah, khutbahnya imam ini para ulama beda pendapat untuk sholat id ini ya, apakah ada duduknya ataukah tidak ada, atau bahasa lain apakah 1 kali khutbah atau 2 kali. Ini beda pendapat. Bagi yang mengkiaskan dengan khutbah Jumat, maka ada duduk di antara 2 khutbah. Bagi yang tidak mengkiaskan, maka tidak ada duduknya, artinya 1 kali khutbah. Jadi ini fleksibel, tidak ada yang kaku dalam bab ini. Sholat id hanyalah disyaratkan bagi orang-orang yang mukmin, tidak bagi mukim, maksudnya ya, mukim itu yang domisili, tidak musafir, kecuali apabila musafir tinggal sementara di satu negeri yang diadakan padanya sholat id, hendaklah ikut sholat, misalnya saat mudik, maka ya kita ikut, lebih baik ikut daripada menimbulkan fitnah ataupun rasan-rasan dari tetangganya.
Apabila tidak memungkinkan untuk sholat id di lapangan seperti karena hujan, maka boleh sholat di masjid, tidak ada masalah. Apabila makmum masbuk dan mendapati imam masih di rakaat pertama, namun telah selesai membaca takbir tambahan di rakaat pertama 7 kali, maka hendaklah makmum langsung mengikuti imam tanpa membaca takbir tambahan tersebut, karena hukumnya sunnah dan tempat membacanya sudah lewat. Sama saja apakah terlewat keseluruhan takbir atau sebagian. Tetapi apabila makmum masbuk 1 rakaat penuh, maka hendaklah ia membaca takbir tambahan seluruhnya ketika mengqadha 1 rakaat tersebut. Dan hukum takbir tambahan adalah sunnah. Siapa yang meninggalkannya karena lupa atau sengaja, maka sholatnya sah, namun tidaklah patut ditinggalkan dengan sengaja. Misalnya imamnya lupa ya pada saat rakaat kedua tidak ada takbir tambahan, langsung Al-Fatihah, gak apa-apa. Jadi langsung saja lanjut karena itu adalah sunnah, tidak membatalkan. Nah, kemudian antara takbir tambahan ya 1, 2, 3 ini tidak ada bacaan khusus. Kalau kita mau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar juga boleh. Jadi tidak ada redaksi khusus. Mendengar khutbah setelah sholat tidak wajib, boleh ditinggalkan apabila ada keperluan. Namun bagi yang tetap mendengarkan, wajib untuk diam dan mendengarkan khutbah. Apabila hari id di hari Jumat, maka hendaklah imam tetap melaksanakan sholat id dan sholat Jumat, dan boleh bagi makmum yang sudah sholat id untuk memilih apakah melakukan sholat Jumat atau sholat duhurnya. Nah, ini satu pendapat ya, jadi memang ada perbedaan di sini. Tidak ada bacaan khusus dari Nabi antara takbir-takbir tersebut. Baik ya, kita lanjut kepada tentang fikih kurban. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tentang fikih kurban ini atau pemahaman ya masalah kurban atau bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah itu adalah jadi bahasanya sama ya, apakah al-kurban, kalau bahasa kita kurban, kalau bahasa Arabnya al-udhiyah. Dalil-dalilnya diantara ayat yang memberikan isyarat walaupun tidak secara harfiah, yaitu kisah bagaimana penyembelihan yang dilakukan oleh 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil karena asal-asalan kurbannya. Ini bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat ke-27. Kemudian nah ini yang lebih spesifik, yaitu kisah bagaimana penyembelihan ataupun perintah kurban yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Jadi mimpi Nabi ini wahyu. Kalau mimpi kita hanya kembang tidur saja, nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, kalau mimpinya Nabi ini wahyu, kemudian diberikan perintah itu ya kepada Nabi Ibrahim dan disampaikan ya, sebagai bentuk dialog kepada putranya, dan putranya menyampaikan kesediaan. Ini sudah sering dikupas di khutbah-khutbah. Dan kurban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di hari Nahr, di hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Kata Rasulullah, ma min amal ibni Adam yaumal nahri amalan habba ilallah azza wa jalla min hiraqati dam. Tidak ada satu amal pun yang Allah cintai, yang lebih disukai Allah Ta'ala pada hari penyembelihan selain daripada menumpahkan darah atau berkorban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa atlafiha wa asy'ariha. Dan nanti pada hari kiamat binatang yang kita korbankan itu akan datang dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Wa inna tam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a ala ardi. Dan sesungguhnya darah
itu ya, jadi pahala akan sampai kepada Allah Ta'ala lebih cepat daripada terjatuhnya darah di bumi. Jadi lebih cepat pahalanya itu sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa dengan berkorban. Nah, berikutnya definisi korban ya, yang disebut dengan udhiyah, yaitu disebut korban karena pendekatan diri kepada Allah dari kata-kata qaruba. Qaruba artinya qarib, yaitu dekat, taqarrub, sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu duha dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha. Adapun makna secara istilah yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan niat untuk taqarruban, pendekatan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan hukum kurban ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas menghukumi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Jadi memang ada pendapat-pendapat tertentu yang Abu Hanifah ini ketat ya, tapi juga ada pendapat-pendapat dalam kasus lainnya agak longgar. Memang berbeda-beda ya sudut pandangnya. Tadi kalau kita balik kepada hukum sholat Idul Fitri, Idul Adha kan menurut Abu Hanifah kan fardhu ain, ini kan ketat banget. Yang tidak melaksanakan berdosa. Nah, ini mengambil kesimpulan dari ayat Al-Qur'an tadi yang sudah kita baca, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan menurut para ulama usul, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu mengandung konsekuensi wajib selama tidak ada qorinahnya, tidak ada relevansi keterkaitan alasannya. Dan tadi diperkuat, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat id. Nah, maka ini yang disimpulkan Abu Hanifah wajib. Tapi kan akhirnya ada kaitan dengan hadis-hadis yang lain ya. Kalau wajib berarti kan seolah-olah menyamai fardunya sholat 5 waktu. Nah, ini ya diskusi di antara para ulama kita. Nah, Nabi pernah bersabda tentang masalah korban ini ya. Anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelonggaran, kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini hadis yang cukup keras. Orang yang tidak boleh mendekati tempat sholat berarti statusnya apa? Tadi kan wanita yang dianggap tadi ya kotor tadi, ataupun orang yang tidak boleh masuk masjid, walaupun para ulama beda pendapat dan mengatakan khusus hanya Masjidil Haram, ada di seluruh masjid. Ini kan berarti bukan orang muslim kan? Nah, artinya kan beliau secara tersirat memberikan statement orang yang punya kelonggaran tetapi tidak mau berkorban itu seolah-olah dia tidak seperti orang muslim pada umumnya yang sholat di masjid, yang sholat di musala. Ini kan statement yang keras ya, sehingga disinilah yang dibuat dasar oleh Abu Hanifah menghukumi menjadi wajib ini ya. Nah, kemudian ini perintah ya untuk berkorban. Kalau ada orang yang sudah punya niat berkorban sejak malam 1 Dzulhijjahnya, maka tidak boleh memotong rambutnya dan kukunya. Ini untuk yang berkorban ya, bukan untuk kambingnya. Jadi ada yang memaknai binatang yang dikorbankan nggak boleh dipotong bulunya. Saya kira pemahaman yang nggak lazim ya. Tapi ada yang berpendapat. Nah, ini yang dilarang adalah untuk pelaku yang mau berkorban itu. Ini dalam rangka untuk ya mengkiaskan ya, seperti orang yang ihram tidak boleh motong kuku, motong rambut. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkorban.
Jika tidak melakukannya menurut pendapat Abu Hanifah ia berdosa, dan menurut pendapat jumhur ulama dia tidak mendapatkan keutamaan pahala yang sunnah. Nah, berikutnya ini syarat-syarat binatang kurban, yaitu yang pertama, hewan kurbannya berupa binatang ternak, unta, sapi, dan kambing. Kambing di sini baik domba atau kambing biasa atau kambing Jawa istilahnya. Boleh, silahkan. Yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat berupa jaz'ah, berusia setengah tahun dari domba, atau thaniyah, berusia setahun penuh dari yang lainnya. Kalau istilah tsani dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun. Kalau atsani dari sapi yang telah sempurna berusia 2 tahun. Kalau atsani dari kambing adalah yang telah sempurna berusia setahun. Al-jaz'ah adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. Biasanya untuk domba ini. Nah, kemudian binatang ini, syarat sahnya ini adalah binatang yang tidak ada cacatnya, misalnya dari mata tidak buta total atau sebelah, gigi tidak ompong setelah sapi ini telah sempurna berusia 2 tahun, telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga, bulu sehat dan tidak kusam, ekor tidak terpotong lebih dari sepertiga, kaki tidak pincang, perut tidak kurus sehingga terlihat tulangnya. Beberapa waktu lalu ada ketua takmir yang konsultasi, ada sapi yang harganya agak murah dan oleh penjualnya terus terang, jadi di hidungnya itu agak cacat, ya semacam ada bekas seperti ikatan gitu ya, jadi agak ke dalam. Jadi terus saya sampaikan, kalau dari kriteria hadis ini tidak termasuk, tapi coba panjenengan konsultasi kepada yang ahli dalam bidang peternakan, apakah cacat atau kekurangan ini signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan ya monggo, insya Allah sah. Tapi kalau menurut ahli peternakan ini signifikan, ya berarti pilih yang lain saja supaya lebih aman, nah gitu ya. Jadi syarat-syarat binatang kurban ini bebas dari aib, cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi, buta sebelah yang jelas atau tampak, sakit yang jelas, pincang yang jelas. Kalau pincangnya menjelang dikorbankan, kejiret, kena tali misalnya gimana? Nah, saya kira itu menurut saya itu bukan pincang. Pincang di sini pincang asli, bawaan ya, bawaan sejak lahirnya. Tapi kalau pincang karena eksiden, ada kecelakaan dalam hal perawatannya, saya kira ini makfulah ya. Kemudian sangat kurus ini juga tidak boleh. Nah ini kalau zaman kemarin ya pandemi. Syarat keempat, hewan korban tersebut milik orang yang berkorban atau diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan hasil merampok dan mencuri. Kalau korupsi gimana? Ya, hasil uangnya ya itu ya, pembahasan lainnya ya. Atau hewan tersebut milik 2 orang yang berserikat kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut. Nanti ada pembahasan sendiri untuk patungan ya. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi. Yang keenam, penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah. Ini kaitannya dengan perbedaan hari Idul Adha ya. Kadang-kadang di Saudi sudah, di kita belum, maka kita ikuti yang sini. Ini lebih amannya ya, supaya tidak menimbulkan pro kontra, dan tasyriknya nanti ikut Saudinya lebih. Jadi berhati-hatilah intinya ya, supaya kurban kita ini sah. Nah, adapun untuk pelaksanaannya tentang rukun menyembelih, biasanya ada apa istilahnya juleha ya, juru sembelih halal.
penyembelih ini beragama Islam. Kalau bisa orang yang solih, bukan orang yang fasik. Ini agak susah ya. Orang yang penyembelih yang solih. Jadi disuakan dia bukan orang yang fasik. Yang kedua, binatang yang disembelih binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Alat penyembelihnya tajam. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah Ta'ala. Jika bertujuan untuk kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging kurban tersebut menjadi haram meski hewannya halal. Dan saat menyembelih membaca kalimat Bismillahi wallahu akbar. Jadi harus yadhkuru smallahi alaihi ya. Jadi poin yang berikutnya ini. Tata cara penyembelihnya, direbahkan kakinya, diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri, menghadapkan diri ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Jadi penyembelihnya sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat. Potonglah urat nadi dan urat kerongkongan, ini yang paling penting. Dua saluran ini, saluran nafas dan saluran makanan. Hewan yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan, sedangkan urat nadi adalah kedua urat ini harus putus ya. Kemudian saat menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi binatang yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas. Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Ada yang kalap binatangnya terus lari ya, barangkali seperti sapi, ternyata ke jalan raya ketabrak mobil misalnya, harus segera, kalau ketabraknya belum sampai tewas, belum sampai mati, ya segera disembelih. Tapi kalau matinya disebabkan oleh tertabraknya mobil, maka ini hukumnya bangkai. Hati-hati ya. Jadi harus dengan kriteria seperti ini. Ini ada kata-kata Bismillah ya, ini wajib. Maka yang diragukan ya, kalau ayam-ayam potong yang itu dijual di warung-warung yang tidak ada identitas keislamannya, ini khawatirnya penyembelihnya ini tidak membaca basmalah di saat menyembelih. Nah, ini hati-hati. Kemudian hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, menyembelih sampai putus lehernya ya. Dulu pernah tersebar video ya, mungkin di India atau Pakistan. Jadi tidak manusiawi, kambingnya jalan-jalan terus kemudian langsung dipotong lehernya. Nah, itu istilahnya tidak ihsan. Ihsan tidak berbuat baik kepada binatang. Ya secara sah saja kalau dia bismillah, tapi tidak mengandung peri kehewanan. Tidak ihsan lah bahasanya. Jadi itu ya, menyembelih dengan alat yang tumpul sehingga menyakitkan. Jadi menyembelihnya tidak boleh diangkat begini, harus jadi tidak diangkat supaya satu kali tadi ya. Kemudian menguliti atau memotong hewan kurban sebelum nyawanya hilang, ini kan kasihan binatangnya, masih kejat-kejat itu sudah dikuliti ya, itu kasihan. Nah, jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami ya, seekor kambing itu untuk satu keluarga boleh. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan pada masa Rasulullah SAW seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya.
Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk seluruh umatnya, untuk dirinya dan untuk umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing korban dan sebelum menyembelih beliau mengatakan Allahumma, ya Allah, ini adalah korban dariku dan dari umatku yang tidak sanggup untuk berkorban. Jadi kita sudah seolah-olah sudah diwakili Rasulullah. Jadi ini perlu untuk difahami, tidak perlu digilir ya. Kadang-kadang kalau tidak paham, uangnya terbatas, misalnya hanya punya 3 juta budgetnya, tahun pertama untuk kepala keluarga suami, tahun kedua atas nama istri, tahun ketiga atas nama anak pertama, tahun keempat atas nama anak kedua. Nggak perlu seperti itu. Setiap tahun atas nama suaminya yang punya uang, dan ketika suaminya berkorban, ya Allah, ini korban untuk saya dan keluarga saya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sah, boleh, tidak ada masalah yang begitu ya. Jadi sudah clear ya, tidak ada perbedaan dalam bab itu. Nah, apakah harus jantan? Nah ini ya, tidak ada ketentuan jenis kelamin. Binatang korban ini boleh jantan, boleh betina. Dikiaskan dengan masalah akikoh. Nabi bersabda akikoh untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak ada masalah jantan ataupun betina. Biasanya betina lebih murah, Pak. Ya, karena banyak orang yang tidak suka atau tidak mau. Nah, tidak maunya nggak tahu karena mungkin tidak tahu hukumnya. Nah, boleh betina. Nah, kemudian berdasarkan pendapat dari Al-Fairuz Abadi, Asy-Syafi'i beliau mengatakan jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikoh berdasarkan hadis ini, maka ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Nah, namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan dengan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan yang jantan. Nah, berikutnya dari Jabir ya bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah berkorban melakukan nahar, penyembelihan bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah al-Hadyu, yaitu kami berkorban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi juga sama untuk 7 orang. Jadi ini sekaligus menjadi dasar untuk patungan sapi diperbolehkan 7 orang. Kalau satu keluarga isinya 7, berkorban sapi afdol, artinya itu sudah mencukupi ya. Tapi kalau satu keluarga tidak punya biaya yang cukup, 1 kambing tadi juga nggak ada masalah. Nah, sebuah pendapat tentang bolehnya iuran korban ini masih ada perbedaan ya dalam hal ini, tapi ya sekedar untuk kita ketahui boleh saja bahwasanya menurut Abu Al-Asad As-Sulami, saya adalah satu dari 7 orang yang bersama Rasulullah. Beliau ini Abu Asad berkata, Rasulullah menyuruh kami untuk mengumpulkan 1 dirham 1 orang, lalu kami membeli hewan kurban dengan 7 dirham tersebut. Kami bertanya kepada Rasulullah, sungguh kami merasa hewan kurban itu terlalu mahal. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik hewan kurban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Lalu Nabi menyuruh seorang untuk memegang kakinya, seorang lagi memegang kakinya yang lain, seorang lagi memegang kakinya yang lain, seorang lagi memegang kakinya yang lain, seorang untuk memegang tanduknya, dan seorang lagi memegang tanduknya yang lain. Orang ketujuh agar menyembelihnya, kami pun bertakbir semua. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi seolah-olah dalam riwayat ini memberikan isyarat bolehnya patungan dalam hal kurban kambing. Hadis riwayat Ahmad ini. Nah, tetapi menurut muhakkik kitab Musnad Imam Ahmad, di sini dikatakan sanad daripada hadis ini lemah atau dhaif. Jadi ada catatan dalam hal sanadnya. Satu-satunya ulama yang menafsirkan teks udhiyah pada hadis tersebut dengan kambing adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi yang disebutkan tadi kan tidak secara spesifik kambing ya, tetapi binatang korban.
Kemudian yang membuat kesimpulan bahwa yang dikurbankan itu adalah kambing adalah Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan mereka para sahabat Nabi yang dimaksud dalam hadis berposisi sebagai ahlul bait Nabi dalam hal pemberlakuan kurban kambing dari mereka, karena mereka berada dalam satu persahabatan yang sangat dekat. Dan tadi kan harganya berapa? 7 dirham kan? Masa ada sapi yang 7 dirham? Nah, itulah logika-logika yang bisa kita jadikan sebagai untuk berpikir ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk kurbannya untuk kambing ini, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ulama telah sepakat satu kambing atau domba hanya bisa untuk satu orang, tidak boleh lebih. Jika kambing atau domba digunakan untuk lebih dari satu orang, maka hukumnya tidak sah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Kalaupun untuk iuran ya, untuk misalnya satu kelas anak-anak dilatih yang sudah balik supaya mereka punya jiwa berkorban, maka boleh iuran ada 30 anak, masing-masing bayar 100.000, boleh. Nanti dihibahkan, dihadiahkan kepada satu orang, misalnya ketua kelasnya. Ini ada uang 3 juta, kemudian dibelikan kambing, dikorbankan atas nama ketua kelasnya dengan niat, ya Allah, ini korban dari saya dan dari teman-teman saya, tapi satu orang dulu, paham ya? Ini seperti kepala keluarganya, teman-temannya, pengikutnya, anggotanya itu boleh. Tapi kalau langsung atas nama 30 orang, ya Allah, ini kambing untuk semua, itu beda lagi ya. Ini sama jangan di perusahaan. Korban yang di atas namakan perusahaan ini secara kolektif tidak sah, itu dianggap sodako. Tapi kalau di atas namakan direkturnya, pimpinan perusahaan, boleh. Apabila direktur ini menyembelih, baik itu dirinya atau diwakilkan, maka dia meniatkan, ya Allah, ini untuk saya dan pahalanya untuk sama-sama pimpinan yang lain atau karyawan, boleh. Nah, jadi yang membedakan niatnya ya. Jadi dalam fikih itu yang paling utama itu bab niat. Walaupun sama seolah-olah eksekusinya, tapi kalau niatnya beda ya beda. Nah, itu panjang ya bicara tentang niat ini, masalah yang krusial. Tentang pemanfaatan hasil sembelihan, bagi pemilik kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya ini. Alokasinya Pak ini ya, dimakan sendiri dan keluarganya. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahibul kurban wajib makan bagi hewan kurbannya, termasuk dalam hal ini adalah berkorban untuk nazar. Menurut pendapat yang benar, ini ada beda pendapat ya. Untuk hati-hati, kurban ini ada yang hukumnya wajib untuk nazar dan ada hukumnya sunnah, kurban biasa. Ada yang mengatakan kalau kurbannya untuk nazar tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban, tapi kalau yang sunnah boleh. Ini ada beda pendapat. Kemudian alokasinya yang lain disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dan juga dihadiahkan kepada orang kaya juga boleh. Disimpan untuk bahan makanan di hari yang lain. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Ada sebagian yang punya kreasi ya dibekukan ataupun diolah menjadi ya mungkin semacam nugget ataupun apa yang kaleng itu, kornet atau sarden, nah, misalnya boleh. Jadi yang penting menyembelihnya, makannya boleh. Bahkan itu kalau di pondok kami itu sampai cukup 1 tahun juga ya. Sebagian dagingnya ditaruh di freezer, terus nanti untuk makan para santri mungkin sepekan sekali bikin bakso atau apa. Jadi yang penting tidak basi ya makanan tersebut atau daging tersebut. Nah, ini soal makanan tadi antara nazar dan yang sunnah ya. Apakah ini pertanyaan? Apakah panitia boleh memakan daging kurban? Nah, status panitia maupun jagal
dalam pengurusan hewan kurban adalah sebagai wakil dari sahibul kurban dan bukan seperti amil zakat. Karena statusnya hanya sebagai wakil, maka panitia kurban tidak diperkenankan mengambil bagian dari hewan kurban sebagai ganti dari jasa dalam mengurusi hewan kurban. Untuk lebih ini ilustrasinya ya. Jadi kalau biasanya ya panitia ini kan ada di antara mereka sahibul kurban juga. Kalau misalnya mau mengambil dari bagian kurban, maka salah satu sahibul kurban itu yang punya hak, misalnya ya ngapunten, ada 10 orang anggota panitia, salah satunya dia pengkurban, maka ketika sudah selesai dikuliti dan dibagi, maka dia punya hak. Nah, hak dia itulah yang di-share ke teman-temannya yang 9 orang itu. Nah, itu seperti itu teknisnya ya. Tapi kalau nggak ada, jadi intinya jangan sampai ini menjadi kompensasi upah. Itu masalahnya ya. Jangan sampai itu menjadi kompensasi upah dari apa yang telah dilakukan. Kan ini kan niatnya sukarela, membantu. Ini ilustrasinya. Sebagian orang menyamakan status panitia kurban sebagaimana status amil dalam zakat. Bahkan mereka menyebut panitia kurban dengan amil kurban. Akibatnya mereka beranggapan panitia memiliki jatah khusus dari hewan kurban sebagaimana amil zakat memiliki jatah khusus dari harta zakat. Nah, yang benar amil zakat tidaklah sama dengan panitia pengurus kurban. Karena untuk bisa disebut amil harus memenuhi beberapa persyaratan. Sementara pengurus kurban hanya sebatas wakil dari sahibul kurban. Ya, dulu Nabi pernah memberikan mandat kepada Ali bin Abi Thalib, dan pada saat itu ketika untuk jasa yang memotongnya, Ali bin Abi Thalib menyampaikan ada biaya tambahan dari yang lainnya ya, jadi bukan dari binatang yang disembelih itu. Nah, adapun hukum menjual bagian kurban, orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun hal-hal yang terkait dengan hewan kurban seperti kulit, daging, susu dan lain-lain dengan uang yang menyebabkan hilangnya manfaat barang tersebut. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh sampai mendekati haram sesuai dengan hadis man ba'a jildi udhiyatihi fala udhiyata lahu. Orang yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Ay la yahsulu lahu thawab al-mau'ud lil mudhi ala udhiyatihi. Dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya. Jadi hati-hati. Jadi tidak dijual kecuali dihadiahkan kepada fakir miskin, dimanfaatkan maka dibolehkan. Menurut mazhab Hanafi, kulit hewan kurban boleh dijual dan uangnya disedekahkan kepada fakir miskin, bukan kepada kas masjid ya. Beda. Jadi beda. Kepada fakir miskin dan kas masjid ini beda. Maka hati-hati ya, bukan dijual untuk kas masjid tetapi disedekahkan kepada fakir miskin atau mungkin kepada panti asuhan yang membutuhkan ya. Kemudian uang tersebut dibelikan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini tentang hukum-hukumnya tadi sudah kita singgung ya. Catatannya termasuk memperjualbelikan bagian kurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing, karena hakikatnya jual beli adalah tukar menukar meskipun dengan selain uang. Transaksi jual beli kulit hewan kurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya. Kalau dia orang miskin ya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan atau disekukan, baik yang dilakukan panitia maupun oleh sahibul kurban. Bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Nah, menurut Syekh Utsaimin hukumnya boleh.
bagi seorang untuk memberi orang kafir daging kurbannya sebagai sedekah, dengan syarat orang kafir tersebut bukan termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Misalnya orang-orang Israel, nggak boleh. Orang-orang yang berkorban di Palestina memberikan dagingnya kepada orang-orang Israel karena mereka termasuk kafir harbi, kafir yang memusuhi. Nah, hukum memberi upah tukang jagal korban ini sesuatu yang dianggap makruh mendekati haram. Juga memberi upah tukang jagal dari, catatannya dari hewan korban, sebagaimana yang tadi kita singgung hadis Nabi memerintahkan kepada Ali menjadi panitia korban berupa unta dan membagikan kulit dan dagingnya, dan memerintahkan kepada aku untuk tidak memberi tukang jagal sedikit pun. Ali berkata, kami memberi dari uang kami, upahnya itu. Jadi tambahan operasional misalnya include ya, kalau ada satu masjid membuat pengumuman untuk sapi 7 orang 3 juta, 1 orang sudah include di situ biaya operasional, boleh. Bagi yang menyerahkan binatang kambingnya, maka ngasih tambahan 100.000 untuk operasional, misalnya begitu ya. Nah, untuk kulit opsinya, solusinya ini kalau ini menjual kulit untuk operasional penyembelihan itu juga sama ya, tidak boleh. Nah, bagi solusi masalah kulit tadi sudah diberikan ilustrasi oleh hadis Ali ya. Jadi ini diantara solusinya, kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan kurban, tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit di list 1 RW berapa. Tidak perlu diantar ke rumahnya, cukup dikomunikasikan, dihubungi mereka baik langsung atau lewat telepon, sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak orang-orang itu. Dengan demikian status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjual kulit, bukan wakil dari sahibul korban dalam menjual kulitnya. Setelah itu serahkan semua atau sebagian kulit kepada yayasan sosial ya. Nah, jadi ada komunikasi, Pak, panjenengan ada jatah kulit ini, bagaimana? Kami jualkan atau panjenengan sendiri punya koneksi? Nah, biasanya monggo dijualkan panitia, nanti uang hasil jualannya kita serahkan ke orang miskin itu. Nah, itulah komunikasi saya kira teknis ya. Nah, hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal ini boleh menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sedangkan Imam Syafi'i itu tidak membolehkan, sedangkan pengikut sesudahnya, ulama sesudahnya boleh. Ini memang ada perbedaan. Nah, kalau kita punya uang yang terbatas, mana yang lebih utama? Kita ikut patungan urunan sapi atau korban 1 kambing. Nah, ini perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama menjelaskan korban 1 kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta, karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kambing sendirian lebih baik daripada urunan sapi 7 orang, karena orang yang berkorban bisa menumpahkan darah menyembelih sendirian. Di antara alasan lainnya adalah menunjukkan lebih utama korban sendiri dengan seekor kambing adalah sebagaimana hadis berikut, korban yang dilakukan Nabi adalah 1 ekor baik kambing sapi maupun unta, bukan 1/7 sapi atau 1/10 unta, urunan dengan sahabatnya. Jadi kalau 1 kambing dibandingkan 1/7 sapi ini, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau menyatakan bahwa 1 kambing itu lebih utama daripada patungan sapi. Namun dilihat dari sisi jenisnya, yang lebih utama adalah unta, lalu sapi, lalu kambing. Biasanya masyarakat Indonesia ini, terutama Jawa, suka kambing, suka sapi ya, karena tidak terlalu bau. Monggo silakan. Jadi ini saya kira fleksibel ya. Kalau secara pribadi saya setuju dengan pendapat ini. Selama bertahun-tahun saya korban dengan pilihan kambing, tidak ikut patungan. Tapi kalau bagi pertimbangan tertentu lebih disukai dan lebih manfaat binatang yang dikorbankan itu berupa sapi, ya monggo, itu pilihan-pilihan ya. Tidak ada yang kaku dalam bab ini. Adapun kalau kerbau
ini ada beda pendapat, tapi ada mengatakan kalau dikiaskan dengan sapi maka boleh. Hewan kurban dalam bentuk bahimatul an'am, unta, sapi ataupun kambing. Maka sebagian ulama menyatakan sapi dan kerbau ini satu jenis. Al-jamus naun minal baqar. Di antara jenis sapi adalah kerbau. Kecuali di daerah tertentu ya. Daerah Kudus misalnya yang sejak zaman dulu ada Sunan Kudus yang mengakomodir tradisi masyarakat di sana yang dalam tanda kutip mengkultuskan sapi ya, sehingga diganti dengan kerbau. Ini saya kira kearifan lokal ya, yang tidak sama dengan daerah-daerah lainnya. Demikianlah sama sekalian informasi dan refresh kita untuk pengetahuan tentang masalah fikih kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Semoga kita dimampukan untuk berkorban setiap tahunnya. Insya Allah kalau kita punya azam, punya kemauan, akan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala berkorban setiap tahunnya, baik dengan sapi ataupun dengan kambing ya. Kalau unta nggak ada ya, hanya ada di kebun binatang untanya ini. Baik, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.